Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Desukti dengan NIM 2250 1241016. Di sini saya akan membuat video wiring tentang pada rangkaian kendali motor, rangkaian road reverse semi otomatis dalam mata kuliah praktik instalasi listrik industri dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alexandria Jayawardana. Di sini ada dua rangkaian yaitu rangkaian kendali dan rangkaian power. Di sini saya akan merangkai rangkaian kendali terlebih dahulu. Di sini ada sumber dari netral, lalu ada sumber 3 pas yaitu RST. Kita akan menggunakan sumber R, ini langsung kita hubungkan saja ke MCB 1 pas. Oke, setelah itu output dari MCB 1 pas ini akan kita hubungkan dengan overload ya. Sebentar. Oke, hubungkan dengan overload. Setelah itu, di overload ini ada dua kontak ya. Ada kontak normally open dan kontak normally close. Jadi yang akan kita gunakan sekarang ini yaitu kontak normally close. Kontak normally close ini akan kita hubungkan ke input dari emergency switch. Lalu output dari emergency switch ini akan kita hubungkan dengan inputan dari push button off. Lalu output dari push button off akan kita hubungkan ke input dari push button on. Nah, karena rangkaian ini kita menggunakan semi otomatis, jadi otomatis kita menggunakan timer ya. Jadi di sini kita menggunakan dua timer, T1 dan T2. Di sini dari output push button on ini kita akan masukkan ke terminal dari pin 3 dari timer 1 ya, sebagai penguncinya. Yang satu akan kita hubungkan ke sini. Oke, setelah itu kita akan memberikan sumber untuk ke timer yang satu, ke timer 1 ya. Jadi kita ambil dari sini, langsung saja kita ambil dan kita hubungkan ke sumber dari timer 1. Oke, setelah itu di sini ada pin 8 dari timer 1. Kita memerlukan sumber, jadi kita langsung saja hubungkan dari sumber tadi ke pin 8 dari timer 1. Setelah itu di sini kan ada dua kontak ya, ada normally open dan normally close. Nah, di sini yang akan kita gunakan terlebih dahulu yaitu yang normally close, yang T pertama atau T1 ya. Ini akan kita hubungkan ke interlock dari KM2, lalu setelah KM2 ini ke KM1. Ini dari T1 yang normally close ini kita hubungkan dengan KM1, tapi sebelum ke KM1 kita harus menggunakan interlock ya. Jadi kita gunakan 2122 atau terminal normally close dari KM2. Langsung saja kita hubungkan. Oke, kita hubungkan. Maaf, saya ulangi saja. Sebentar. Langsung hubungkan normally close dari KM2. Outputnya kita hubungkan ke A1 dari KM1 ya. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu yang normally close sudah, yang sekarang kita akan menggunakan pin dari normally open dari timer 1 untuk menyuplai sumber ke timer 2. Jadi ini akan kita hubungkan ke sumber dari timer 2 ini. Setelah itu kita akan beri sumber untuk pin 8, kita bisa ambil dari sini ya. Langsung saja sambung ke sini. Sesudah kita memberikan titik hubung ya agar terlihat jelas. Jadi kita beri titik hubung di sini. Di setiap percabangan kita berikan titik hubung ya. Sini. Oke, setelah itu kita akan menggunakan terminal open yang KM2 untuk terminal open dari timer 2, untuk menghidupkan KM2. Jadi dari terminal dari kontak normally open timer 2 ini kita akan hubungkan KM2, tetapi sebelum itu kita harus menggunakan interlock yaitu normally close dari KM1 ya. Jadi seperti ini. Jadi kita hubungkan ke normally close KM1. Jadi dari normally close KM1 kita akan hubungkan ke A1 dari KM2. Oke, seperti ini ya. Nah, itu kita beri netral untuk kontaktor dan timernya. Oke, kita ambil dari sumber netral ya. Oke, kita hubungkan. Ini ya, saya hubungkan. Oke, untuk rangkaian kendalinya sudah selesai, jadi seperti ini. Lalu kita akan membuat
atau wiring untuk lampu indikator. Yang lampu indikator ini ada RST, lalu nanti kita akan pakai juga untuk lampu run, standby, dan OL, dan saat putar kanan atau kiri. Oke, kita akan mulai dari lampu RST dulu ya. Kita ambil dari sini yang R-nya, sesuaikan dengan lampu R untuk R, S untuk S, dan T untuk T. Oke, S untuk S, T untuk T. Seperti itu. Jangan lupa kita beri netral ya untuk lampunya. Seperti ini. Terus sekarang kita akan merangkai untuk lampu indikator run, standby, dan OL ya. Untuk run sendiri kita bisa ambil dari setelah output on, setelah push button on ya, atau di output push button on. Jadi kita bisa ambil dari sini, kita bisa masukkan ke lampu run. Nah, untuk standby nya ini kita bisa ambil dari antara off dan on. Jadi di sini bisa langsung saja kita hubungkan ke lampu indikator standby seperti ini. Nah, untuk OL-nya atau overload-nya bisa kita ambil dari yang terminal normally open ya. Langsung saja kita hubungkan. Setelah itu tidak lupa kita berikan titik hubung ya. Sini tadi kita ambil, lalu dari sini. Setelah itu kita beri netral untuk lampu yang ini. Maaf sebentar, berikan sedikit. Oke, kita akan hubungkan dengan yang ini. Seperti ini ya. Oke, setelah itu kita akan membuat lampu indikator untuk pada saat putar kiri atau putar kanan. Menandai ini kita akan beri lampu yang di A dan B ini. Nah, untuk yang putar kanan ini kita bisa ambil dari sini ya, dari ini output normally close dari timer 1 kita bisa ambil, hubungan ke lampu yang A. Oke, seperti ini. Untuk lampu yang B kita bisa ambil dari sini ya, bisa ini dari normally open timer 2. Langsung saja, sebentar maaf. Akan hubungkan ke lampu yang B. Oke, jangan lupa kita akan berikan titik hubung ya di sini, lalu di sini. Seperti ini. Sekarang kita akan beri netral untuk lampu indikatornya. Oke, jadi seperti ini kita hubungkan saja. Oke, saya akan memperbaiki kurang rapi sedikit. Oke, kita beri titik hubung di sini. Lalu untuk netral kita akan hubungkan dengan yang bawah ya, agar dapat tersambung dengan sumber. Jadi dari sini sudah saja kita hubungkan ke sini. Oke, kita beri titik hubung. Oke, untuk rangkaian kendali sudah selesai. Jadi kita akan membuat atau wiring yang rangkaian power. Nah, langsung saja untuk rangkaian power kita hubungkan dari sumber ya, masuk ke NFB, RST, lalu output dari NFB kita hubungkan dengan CP3 pas. Ini. Setelah itu dari output MCB kita akan hubungkan dengan terminal yang kontak utama dari KM1 ya. Itu saja. R S T. Setelah itu output dari kontak utama KM1 kita akan hubungkan dengan overload.
Oke. Setelah itu dari overload kita akan sambung atau hubungkan dengan motor ya. Oke, langsung saja. Ini ke V, yang ini ke W. Oh, sebentar. Oh iya. Setelah itu ke M2 kita akan hubungkan kontak utama dari 5, yang satu ke kontak utama nomor 1 ke M2 ini, lalu 3 dengan 3 dan 1 dengan 5 seperti ini. Lalu yang untuk yang outputnya kita akan berhubung ini pembalik putaran atau forward reverse, jadi kita akan membalik salah dua fasa ya. Ini tetap membalik. Nah, yang 4 ini akan kita hubungkan dengan terminal kontak bantu nomor 2, lalu yang 6 ini akan kita hubungkan dengan terminal kontak bantu nomor 6 seperti ini. Ini kita akan beri titik hubung, kita dapat lihat dengan jelas tersambung seperti ini. Maaf, salah. Ini dapat dengan 0, dapat 4 ya. Nah, sini. Oke, kita buat titik hubung di sini. Oke, berhubung ini forward reverse, jadi sambungan motor yang digunakan adalah sambungan bintang. Jadi yang terminal bawah motor ini cukup kita hubungkan saja jadi satu seperti ini. Oke. Dan rangkaian dari forward reverse untuk wiring forward reverse semi otomatis sudah selesai dengan rangkaian kendali dan rangkaian powernya. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.